Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini kami akan melakukan kegiatan praobservasi untuk pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Reni Warniati. Assalamualaikum Ibu Reni. Waalaikumsalam Ibu. Hari ini Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Untuk saat ini kita akan melakukan pembahasan tentang kegiatan praobservasi yang akan dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2024. Ibu Reni sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Sebelum kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di hari itu? Tujuan pembelajaran pada hari itu yaitu tentang menganalisis sifat kepemilikan unsur. Dan kemudian di dalam pembelajaran ini model apa yang Ibu gunakan? Rencananya akan menggunakan model PJBL. Oke, kemudian di dalam pembelajaran ini sudah disebutkan dari tujuan pembelajaran yang dicapai, dan kemudian selain dari tujuan pembelajaran di bagian materi, apa tujuan dari pengembangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya? Selain dari tujuan pembelajaran, pengembangan yang akan dilakukan bisa berupa untuk model PJBL ini bisa berupa keterampilan, pengembangan keterampilan, terus karakter, sosial emosional, diantaranya misalnya kerjasama, kesadaran diri, contohnya dalam berdoa, habis itu keterampilan berrelasi, dan yang terakhir misalnya pengambilan keputusan. Karena di sini ada presentasi hasil, pengujian hasil. Oke. Kemudian di dalam pembelajaran itu nanti apa strategi yang akan digunakan? Strategi yang akan digunakan sesuai dengan beberapa sintak dari PJBL. Di sintak dari PJBL ini kami akan melakukan 2 kali pertemuan, di mana yang awalnya itu persiapan, salah satunya membuat perencanaan proyek. Di mana dalam membuat perencanaan proyek ini, siswa terlebih dahulu berdiskusi tentang rencana pembuatan proyeknya atau menentukan jadwal dalam pembuatan proyeknya. Terus strategi yang berikutnya nanti siswa akan dibebaskan dalam menentukan model proyek yang akan dibuatnya. Diserahkan kepada siswanya sesuai bakat dan minatnya. Seperti itu. Dan kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran ini nanti, baik dari waktu perencanaannya dan pelaksanaannya, apa sarana-sarana yang Ibu gunakan? Sarana-sarananya yaitunya ada Infocus, laptop, habis itu nanti kami juga menggunakan LKPD, bahan ajar, habis itu menggunakan sistem kredit unsur. Sistem kredit unsur. Baiklah, Ibu Reni, rencana yang sudah Ibu siapkan sangat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti di proses pembelajaran akan berlangsung lebih baik lagi. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu lagi untuk bisa melihat proses pembelajarannya dan setelah proses pembelajarannya. Sekali lagi terima kasih dan semoga sukses. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan seperti biasa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhibia, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan ini akan melakukan kegiatan pasca observasi yang merupakan kegiatan akhir dari kegiatan observasi kelas. Tujuannya untuk merefleksi hasil pembelajaran yang dilakukan di kelas. Bersama saya di sini, Saya Reni Warniati, mengajar mata pelajaran kimia kelas 10 fase E. Baiklah Ibu Reni, setelah melaksanakan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah senang Ibu, karena siswa lebih antusias dalam belajar dan siswa sangat senang dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti Ibu Reni kan sangat senang karena siswanya antusias dan banyak berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian di dalam pembelajaran kemarin itu, apakah rencana yang sudah dibuat di RPP itu sudah bisa dilaksanakan? 80% sudah terlaksana semuanya Ibu. Berarti 80% sudah terlaksana. Kemudian kalau kita kaji, menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran? Saat dalam pelaksanaan pelajaran, saya masih belum siaga dalam menyiapkan belangku asesmen formatisnya. Kemudian saat menutup pembelajaran dengan membacakan hamdalah. Ya, setelah pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan di kelas, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitunya kompetensi pedagogi, supaya saya bisa memahami karakteristik siswa, terus gaya belajarnya dan pendekatan pembelajarannya, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dan kemudian juga kompetensi sosial emosionalnya, diantaranya manajemen diri, kesadaran sosial, dan juga mampu meningkatkan kompetensi sosial siswa pada pembelajaran. Baiklah Ibu, berarti kedepannya Ibu akan mengembangkan kompetensi pedagogi dan kemudian juga kompetensi sosial, terutama sekali kompetensi psikoemosional. Kemudian ini pertanyaan terakhir Ibu, apa saran dan refleksi Ibu dalam pembelajaran selanjutnya? Harapan saya untuk pembelajaran selanjutnya dapat menyerapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi dan mampu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Bagus sekali Ibu Reni. Sudah untuk kedepannya akan lebih baik lagi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian yang nantinya di dalamnya ada implementasi dari kompetensi sosial emosional. Semoga ide pembelajaran yang sudah Ibu rancang ini akan berlangsung atau terlaksana dengan lebih baik lagi. Dan kemudian pembelajaran yang sudah diberikan ini juga bisa jadikan pedoman untuk pembelajaran saya di kelas yang juga saya dampingi. Terima kasih Bu Reni untuk hari ini. Mudah-mudahan di pembelajaran atau di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi untuk membahas hal lain tentang pembelajaran di kelas. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang sudah dilakukan, dan mudah-mudahan untuk kedepannya dengan kegiatan pasca observasi ini bisa berlanjut kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi bagi Ibu Reni Warniati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.